Oke, saya coba share screen dulu ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Sir. Oke, jadi hari ini kita akan tunggu sebentar. Oke, jadi hari ini kita akan membahas TPS Wacana untuk pembahasan afiksasi. Tapi sebelum kita bahas, ada yang masih ingat nggak mengenai afiksasi? Imbuhan, Sir. Iya, pintar. Jadi afiksasi itu membicarakan tentang imbuhan. Ini masuk nggak sih di TPS Wacana? Masuk. Dia masuk. Jadi apa yang kita bahas hari ini kemungkinan dia masuk ke TPS Wacana itu cukup besar. Jadi saya anggap perlu untuk kita bahas atau kita refresh ingatan kita kembali terkait imbuhan. Nah, untuk hari ini kita tidak banyak pembahasannya. Kita hanya membahas prefix saja. Apa itu prefix? Prefix adalah imbuhan yang melekati kata dan posisinya di depan. Oke, jadi hari ini kita tidak membahas infix, konfiks, ataupun sufiks. Nah, tapi sebelum itu perlu juga disampaikan apa itu infix. Infix ini adalah imbuhan yang letaknya di tengah. Masih ingat nggak, Nak? Ada imbuhan yang letaknya di tengah-tengah kata. Imbuhan apakah itu? Dia letaknya di tengah gitu. Di dalam bahasa Indonesia, dia tidak terlalu produktif sehingga si infix ini tidak terlalu dikaji. Contohnya bagaimana? Contohnya kata dasarnya suling. Dapat imbuhan E dan R di bagian tengah. Jadi apa? Seruling. Jadi seruling. Gericik. Tambah E dan M jadi gemericik. Dan pola-pola seperti itu karena dia tidak produktif sehingga kemunculannya di dalam soal atau pembahasan-pembahasan materi tidak terlalu banyak. Lalu ada konfiks, lalu ada sufiks. Namun hari ini kita hanya membahas prefix saja. Dan untuk pembahasan prefix pun ini kan terbagi lagi, Nak, ya. Dari men, ber, di, ter, pen, perse, dan ke. Hari ini kita hanya membahas imbuhan men saja. Jadi kita di sini hanya berdiskusi saja, tidak ada membahas materi yang sepanjang ini karena terlalu panjang untuk dibahas. Oke, kita fokus dulu ke men. Tapi perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, kenapa kita hanya membahas men? Karena men ini punya anak. Anaknya ada meng, men, menye, dan menge. Kapan kata dasar melekati imbuhan men berubah jadi meng tuh kapan? Kapan berubah jadi me kapan? Yang hari ini akan kita bahas. Oke, langsung aja kita mulai dari men. Men, jika melekati kata berhuruf awal vokal, K, H, G, K, H berubah menjadi meng. Oke, saya ulangi ya. Men, melekati kata berhuruf vokal atau huruf K, atau huruf H, atau huruf G, atau gugus konsonan KH, maka imbuhan men berubah menjadi meng. Contoh, men plus ambil. Huruf pertamanya huruf A, maka men berubah menjadi meng, jadi mengambil. Men plus gali. Kebetulan di sini huruf G, kata huruf pertamanya, maka berubah pun menjadi meng. Kalau yang KH misalnya, mengkhususkan, maka berubah menjadi meng karena KH. Huruf pertama dan huruf keduanya K dan H. Itu yang disebut dengan men, berubah menjadi meng. Atau allow movement berubah menjadi movement. Oke. Selanjutnya, men jika melekati kata berhuruf awal I, M, N, Eng, Nye, R, Y, dan W berubah menjadi me. Jadi nanti kita ada kuis ya anak-anak di bagian akhir. Jadi ini sebenarnya tidak bisa kita ingat langsung gitu. Memang butuh kesabaran kita untuk mengingat ini karena ini terlalu banyak aturan-aturan yang harus dipahami. Nah, ini tadi saya sebut jika huruf berawalan huruf I, M, N, Eng, Nye, R, Y, dan W
imbuhan yang tadinya men berubah menjadi me. Lihat contohnya. Oh sorry, ini bukan I, maksud saya L. Contoh, men plus lamar, maka berubah menjadi melamar. Men plus nyanyi berubah menjadi menyanyi, dan seterusnya. Selanjutnya, ada men jika melekati kata berhuruf awal C, D, J, SY, dan T, maka men tetap menjadi men. Contoh, men plus cari jadi mencari, men plus datang menjadi mendatang, men plus jadi menjadi menjadi, menjadi, men plus syukuri menjadi mensyukuri, dan lain seterusnya. Oke, kita lanjut lagi. Men, jika melekati kata berhuruf awal B, ini biasanya huruf-huruf bilabial nih, yang ketika bibir atas, bibir bawah bertemu. Berhuruf awal B, P, dan F berubah menjadi mem. Contoh, membaca, memukul, memokuskan. Nah, kenapa teman-teman? Yang tadinya membaca, B-nya tetap ada kan? Kenapa ketika memukul berubah menjadi memukul, bukan mempukul? Ada yang tahu nggak? Men plus baca jadi membaca. Mem plus fokus jadi memfokus. Mem plus pukul kenapa berubah menjadi memukul? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang masih ingat nggak? Karena aturannya begitu, Sir. Ya, terima kasih, Daeng. Karena aturannya begitu. Aturannya bagaimana, Nak? Kasih tahu lah. Masa karena begitu sangat menjawab. Kasih tahu kenapa. Ya, terima kasih, Daeng. Terima kasih atas informasinya yang tidak ada ini. Nah, kenapa mem ditambah pukul menjadi memukul? Karena ada kriteria ketika imbuhan men mendapati kata yang dilekatinya itu berawalan dari huruf K, T, S, P. Oke, ingat ya, huruf awalnya itu K, T, S, P, lalu huruf keduanya vokal, maka huruf pertamanya luluh. Contoh, memukul. Kata dasarnya pukul. Huruf pertamanya tadi termasuk ya, P, huruf keduanya U, vokal. Maka menjadi luluh huruf pertamanya. Jadi memukul bukan mempukul. Contoh yang lain, men plus kipas. Jadi apa, Nak? Mengipas. Mengipas bukan mengkipas. Kenapa? Karena huruf K termasuk ke dalam KT. Mangsa. KTSP, ya, terus Siska? yang diawali huruf keduanya huruf vokal, Sir. Jadi huruf pertamanya luluh huruf K-nya. Oke, pintar. Jadi kalau kata dasarnya suci plus men, terus ada lagi imbuhan akhirnya kan, jadi menyucikan atau mencucikan? Atau mensucikan? Menyucikan atau mensucikan atau menyucikan? Menyucikan. Menyucikan, Sir. Kenapa menyucikan? Karena huruf S termasuk ke dalam KTSP dan huruf keduanya huruf vokal, Sir. Oke, pintar. Gitu, Daeng. Bukan gara-gara aturannya, karena memang udah sistemnya ada yang kayak gitu, Daeng, karena aturannya. Enak kali. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian men berubah menjadi menye jika huruf pertamanya itu huruf S. Contoh, menyatukan. Saya sedang menyate, itu biasanya kalau satu, sate, dan seterusnya berawal dari huruf S itu biasanya berubah menjadi menye. Nah, men berubah menjadi menge jika yang dilekatinya adalah kata yang bersuku kata satu. Yang kalau kita sebut itu cuma sekali aja. Contoh bom, gitu kan. Mengebom jadinya, mengecat, mengecek, dan seterusnya. Jadi kata tersebut hanya ada satu suku kata saja, atau ketika kita lafalkan sekali itu langsung selesai. Itu biasanya dilekati imbuhan men berubah menjadi menge. Selanjutnya, men melekati kata dasar berhuruf awal K, T, S, P. Ini tadi yang saya sebut, lalu huruf keduanya vokal, maka huruf pertamanya luluh. Ini contohnya, men plus kipas, yang benar mengipas bukan mengkipas. Nah, ini kebetulan kita ada kuis. Jadi sebenarnya ini sebenarnya tujuan dari pertemuan kita untuk hari ini. Melihat sejauh mana siswa mengingat aturan-aturan terkait imbuhan men. Nanti kita bahas imbuhan-imbuhan yang lainnya.
Oke, kita mulai dari Daeng dulu deh. Daeng, mana yang benar nak? Menyuci atau mencuci untuk kata dasar cuci? Daeng hilang. Zaki deh, Zaki. Zaki ada? Ada, Pak. Mana yang benar nak? Mencuci atau menyuci? Mencuci, Pak. Kata dasarnya cuci, benar mencuci? Iya. Ya, untuk Zaki benar ya, nomor 1 ya. Yang benar adalah mencuci bukan menyuci, karena kata dasarnya cuci. Yang luluh tadi KTSP, C tidak. Kalau Miranda ada nggak, Miranda? Kakak Miranda ada? Ada, Pak. Oke, yang nomor 2 nak. Mana yang benar? Memesona atau mempesona? Kan ada lagunya tuh. Mana tuh yang benar? Memesona atau mempesona? Ya, Miranda tiba-tiba hilang. Memesona, Pak. Kenapa memesona? Nak? Memesona, Kenapa? Pak. Hah? Apa tadi? Memesona, Pak. Rexona apa? Memesona. 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 Kenapa memesona bukan mempesona? Karena Karena udah aturan ya, Pak. oh dia, aduh. Oh berarti Daeng tadi tidak ada, apa ya, merasuki jiwa kamu ya Miranda ya? Tidak kehadiran Daeng tadi merasuki. Mempesona, Sir. Oh Daeng nih kebetulan. Mempesona, Sir. Memesona atau mempesona? Mempesona, Sir. Karena BPF, Sir. BPF ya? Oh ya, benar. Tadi ada aturan kalau BPF maka menjadi mem. Tapi ingat, Daeng, ada aturan yang lainnya. Jika kata dasar tersebut berawalan dari huruf K, T, S, P, huruf keduanya vokal, maka hilang huruf pertamanya. Ini kata dasarnya apa? Pesona. Ya, maka Oh, iya. ini P masuk ya, huruf keduanya vokal, maka P-nya luluh. Jadi aturan-aturan yang udah disebutkan sebelumnya bisa saja tidak lagi berlaku ketika udah ada aturan yang lainnya seperti KTSP tadi. Oke. Nah, untuk yang ketiga gampang nih. Kakak Cindy ada? Ada. Iya, Kak Cindy, silakan Kak. Mana yang benar? Mengebom atau membom? Mengebom, Pak. Kenapa mengebom, Nak? Karena kan tadi kalau kata Daeng BBVF kan seharusnya imbuhannya mem. Kenapa mengebom? Katanya cuma kali sebut gitu. Iya, sekali sebut atau satu suku kata. Pintar. Nah, selanjutnya Monica ada? Kak Monica? Ada, Sir. Oke, Kak Monica, mana yang benar? Mengopi atau ngopi? Untuk merujuk kegiatan sedang meminum kopi. Mengopi, Sir. Kenapa nggak ngopi? Kan sering kita gunakan tuh. Ngopi yuk, bukan mengopi yuk. Ayo, kenapa? Tapi kan, Sir, pokoknya dari me. Iya. Kata dasarnya apa, Nak? Kopi, Sir. Masuk ke aturan KTSP bukan sih? Huruf pertamanya K, huruf keduanya vokal. Oh enggak. Kok enggak? Iya loh, Nak. Bilang iya tadi munya. Mengopi, kata dasarnya kopi. Huruf pertamanya K, huruf keduanya vokal O, maka K-nya hilang. Dia kan, maka menjadi imbuhan mengopi. Maka yang baku mengopi, bukan ngopi. Itu, kamu udah benar tadi. Pintar. Kita lanjut ke bagian yang kelima. Kak Mutiara Rahma. Mutiara Rahma hadir? Memacari, Pak. Belum saya tanya yang mana. Udah langsung memacari, pengen kali kamu kayaknya. Memacari atau mempacari? Memacari, Pak. Kenapa memacari? Kenapa bukan mempacari? Karena itu kan, Pak, huruf awalnya itu P kan, Pak. Habis itu huruf P jadi
pertamanya luluh, Pak. Jadi menyeluruh. Iya, benar. Menyeluruhnya nggak benar. Jadi benar, mempacari itu kan kata dasarnya pacar ya, maka P-nya luluh. Oke, maka yang benar adalah memacari. Nah, selanjutnya, oke, sejauh ini pintar semua ya, benar semua. Selanjutnya, Indah deh, Indah. Indah, untuk nomor 6, hadir nggak sih Indah? Ada nggak di sini, Nak? Indah? Nggak hadir ya. Oh, ada nih. Halo, Hadir, Indah. Pak. Nah, mana yang benar, Indah? Memaku atau mempaku? Memaku, Pak. Kenapa bukan mempaku? Karena kata dasarnya paku yang memaku, Pak. Iya, benar. Memaku. Kenapa mempaku? Kenapa memaku, Nak? Bukan mempaku. Karena kenapa, Nak? Karena huruf pertamanya. Karena huruf pertamanya termasuk dalam aturan yang KTSP, Pak. Oh iya. Dan huruf kedua dari kata itu termasuk huruf vokal, Pak. Oke, kita lihat Jadi ya. huruf pertamanya lebur. Kita lihat ya. Oke, benar, pintar. Wis benar semua ya. Kalau Yunanda hadir nggak? Kak Yunanda Putri. Hadir, Pak. Oke, Kak Yunanda ini kayak semangat kali nih. Kita lihat. Menegakkan atau menegakkan? Yang mana yang benar, Nak? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Pak, menegakkan. Kenapa yang kedua salah, Nak? Karena kata awalnya T tegak dan kata T termasuk kata KTSP dan diakhiri kata imbuhankan di akhir, Pak. Jadi menegakkan. Kita lihat ya. Oke, memang pintar si Yunanda ini. Kita lanjut ke Kak Jasmine. Kak Jasmine ada bersama kami sekarang? Kak Jasmine? Ada, Pak. Oke, Kak Jasmine, mana yang benar? Yang kiri atau yang kanan? Mengkhawatirkan, nggak ada K-nya, atau mengkhawatirkan? Ada K-nya. Yang kanan, Pak. Kenapa yang kanan, Nak? Kan ada huruf K tuh, kan huruf pertamanya K. Karena kan, Pak, mengkhawatirkan itu huruf awalannya itu khawatir, Pak. Kata dasarnya khawatir. Sedangkan khawatir itu huruf awalnya KH. Jadi men berubah menjadi meng. Iya, oke, pintar. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa nggak hilang K-nya? Kan huruf pertama kata dasarnya K. Karena huruf keduanya bukan huruf vokal, Pak. Kita lihat ya. Iya, pintar. Ih, jago kali. Kita lanjut ke Lord. Lord hadir nggak Lord hari ini? Mantan Lord, mantan Lord. Zaki kan Lord sekarang. Mantan Lord hadir nggak hari ini? Hadir, Pak. Oke, Lord. Mantan Lord, coba mana yang benar? Yang kiri atau yang kanan? Nomor 9, Pak. Iya, nomor 9. Menghembuskan, Pak. Pakai H atau enggak? Pakai, Pak. Kenapa, Nak? Karena kata dasarnya? Hembus, Pak. Karena kata dasarnya embus, bukan hembus. Hanya nggak ada, Nak. Oh, salah. Nggak apa-apa, Nak, nggak apa-apa. Kok salah langsung? Nggak salah kamu. Memang gini, sengaja saya muat karena kadang kata-kata yang ada hanya ini sebenarnya tidak ada hanya. Kalau dikelompokkan itu cukup banyak. Nanti kita coba khusus membahas itu saja. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya kita ke Bang Ridho. Bang Ridho hadir nggak? Oke, Bang Ridho. Yang mana yang benar, Nak? Mempunyai atau memunyai? Kanan nggak sih, ya? Yang kanan atau yang kiri? Kanan kayaknya, Pak. Kanan, Nak. Hampir. Mungkin Ridho gini mikirnya, mempunyai kata dasarnya punya, maka P-nya luluh gitu, Nak ya. Oh iya, Pak. Iya, padahal kata dasarnya itu bukan punya dalam hal ini. Kata dasarnya adalah empunya. Ada em-nya, Nak. Empunya. Sehingga dia tetap menjadi mempunyai, bukan memunyai. Ingat, Nak ya. Empunya. Kata dasarnya empunya. Sehingga dia tidak luluh. Oke? Empunya itu apa, Sir? Punya, Nak. Jadi ada dua kata, empunya dan punya. Yang mendapat, dia sebenarnya nggak dapat imbuhan pada akhirnya. Cuma dapat huruf M aja di depan. Karena tidak ada aturan yang kalau E dan M itu gimana ketika dimasukkan
imbuhan mem. Sehingga hanya ditambah huruf M saja. Sehingga dia tidak luluh P-nya. Karena kata dasarnya punya. Bukan punya. Punya. Punya juga baku, tapi yang dilekati mon ini adalah punya, bukan punya. Sehingga dia tetap. Oke? Ada dua kata baku. Punya dan punya. Yang digabung adalah si punyanya, bukan si punyanya. Sehingga dia tetap. Ini menjadi polemik memang selalu. Ini selalu menjadi polemik, tapi yang baku sekarang adalah mempunyai. Mempunyai, bukan memunyai. Jadi ini tidak lagi baku ditulis. Oke, selanjutnya terima kasih Bang Ridho. Selanjutnya Kak Kansa, hadir nggak Kak Kansa? Saya mau nanya. Kak Kansa? Sir. Hadir nak? Coba yang 11, kanan atau kiri? Hadir. Sorry nak ya. Tadi kok saya tiba-tiba keluarkan. Ayo Kak Kansa. Iya, Sir. Coba Iya, Kak. Pak. Kak Kansa jawab yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan, Pak. Yang kanan berarti menana ya, Nak ya? Kenapa bukan mentana? Karena KTSP, Pak. Karena KTSP. Pintar. Udah sederhana aja gitu penjelasannya udah benar. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Bang Hairil nih. Fotonya cewek nih saya lihat nih. Udah pandai kamu ya Bang Hairil. Mana Bang Hairil tadi? Bang Hairil, ada nggak udah? Ya, Bang Hairil. Mana yang benar, Nak? Untuk yang nomor 12 ini, menyatat atau mencatat? Mencatat. Kenapa gitu, Nak? Iya, benar. Makali. Karena kata dasarnya catat, bukan tidak masuk ke dalam aturan si KTSP tadi. Kenapa saya di dalam contoh ini terlalu banyak memuat kata yang berkaitan dengan imbuhan yang berkaitan dengan KTSP? Karena itu yang paling sering keluar dan itu pula yang paling sering kita lupa. Nah, untuk yang terakhir Kak Aspiratu. Kak Aspiratu ada? Ada, Sir. Ya. Ada, Pak. Mana yang benar? Merubah atau mengubah? Mengubah, Pak. Kenapa nggak merubah? Karena nggak ada imbuhan mer, Pak. Kata dasarnya ubah, jadi mengubah. Pintar. Oke, berarti kalian udah pintar sekali untuk imbuhan men ini khususnya di KTSP. Oke, itu saja pertemuannya. Waktu saya kebetulan sudah habis. Terima kasih anak atas partisipasinya. Sebelumnya ada yang mau kita diskusikan dulu nggak? Saya mau nanya, Sir. Ya, saya mau jawab. Ayo, cepat. Itu tadi, Sir, yang ampunya. Semisal dia kata dasarnya punya, Sir, gimana, Sir? Nah, itu dia. Bagus sekali pertanyaannya. Kenapa bukan memunyai kan seperti itu? Kan kata dasarnya punya. Kalau di bahasa aturan kan P-nya itu seharusnya luluh karena KTSP huruf kedua vokal kan, Nak? Ya kan? Ya, Nah, orang-orang bahasa khususnya balai bahasa pada akhirnya membentuk kata empunya, Nak. Untuk dalam hal itu. Kalau kamu buka kamus ada kata empunya sehingga untuk pada akhirnya dia diafiksasi, untuk pada akhirnya dilekati dengan imbuhan mem, yang dilekati itu bukan kata dasar punya, melainkan empunya. Jadi ada dua kata. Jadi dalam bahasa Indonesia ini ada kata-kata tertentu yang sangat unik posisinya. Salah satunya si punya ini. Sama kayak imbuhan bel, nanti kita akan bahas. Imbuhan bel itu hanya khusus untuk satu kata aja, yaitu kata ajar. Selainnya tidak ada. Imbuhan bel itu dimunculkan hanya karena ada satu kata yang bernama ajar. Coba kalian cari kata berimbuhan pakai bel di awal. Tapi dia kata berimbuhan. Tidak ada kan? Sama seperti ini tadi. Karena ada keunikan di dalam kata ini sehingga dibentuk kata empunya jika melekati imbuhan mem. Jadi nanti ketika muncul di soal jangan memunyai, Nak, tapi mempunyai. Jadi aturan KTSP itu tetap berlaku, tapi di sini anggap kata dasarnya adalah empunya, bukan punya. Oke, Bang Ridho? Iya, Sir. Aman, Sir. Oke. Ya Putri, kenapa Nak? Empunya sama punya arti yang sama, Pak? Sama Nak, sama persis. Empunya dan punya itu sama persis maknanya.
Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada kata yang unik sekali sehingga dia dibuat sedemikian rupa agar aturan yang diikuti masih bisa si kata itu terlibat di dalam aturan-aturan yang udah berlaku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam hal ini Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada. Nanti kita akan coba bahas kata-kata unik dalam bahasa Indonesia yang kita anggap benar padahal tidak tepat penggunaannya. Oke, ada lagi? Kalau misalnya dengan kata asing, Gimana, Nak? misalnya gunakan bahasa asing, Pak. Oh, gimana jika imbuhan melekati kata asing gitu ya, kata dasar asing? Itu nggak sih pertanyaannya? Bahasa Gimana, Nak? Coba ketik aja kalau susah. Kayaknya suaranya kurang jelas tadi saya dengar. Gimana jika imbuhan melekati kata asing gitu? bahasa asing, kata yang berasal dari asing gitu, Pak. Nggak jelas suaranya. Gimana? Coba ketik aja, Anissa. Ketik, Nak. Kami tunggu. 10 detik tidak ada ketikan kamu ini. Dari bahasa asing, Pak. Maksudnya si empunya ini gitu, Nak. Oh, misalnya mengimprove. Apakah jadi mengimprove? Iya, benar, pintar. Dalam bahasa Indonesia, imbuhan bahasa Indonesia, Nak ya. Jika yang dilekatinya adalah bahasa asing ataupun bahasa daerah, bukan hanya bahasa asing, Nak ya, tapi bahasa daerah juga, maka imbuhan tersebut membutuhkan tanda hubung. Contoh, di upgrade misalnya. Maka penulisannya di tanda hubung upgrade. Nah, banyak orang seperti ini, Nak. Kalau kalian perhatikan, D-nya juga ikut miring. Ya tidak, si upgrade ini saja yang miring. Imbuhannya tidak, Nak. Imbuhan dan tanda hubungnya tidak. Si upgrade-nya aja yang miring. Nah, apa yang dituliskan oleh si Anissa Pratiwi ini benar sekali. Yang benar mengimprove, yang di bawahnya itu, yang pakai tanda hubung, bukan mengimprove ditulis secara sambung. Tidak ada tanda hubung atau pemisahnya. Oke, Anissa, sudah? Sudah. Itu miring, Sir. Nggak benar, Sir. Gimana, Nak? Proofnya nggak miring, Sir. Iya, mana bisa dia tulis mereng dari chat ini, nah. Kamu ada aja kamu memang. Berarti nggak benar lah, Sir. Ya nggak bener Benar. kamu, Anissa. Nggak pengen kali orang ngelihat kawannya bagus lah, diapresiasi. Ya nggak bener Nggak, kamu, Anissa. Salah kamu, Anissa. Ini yang bener ya, di upgrade ya, miring ya, kata dasarnya ya. Oke, puas kamu, Lord? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin kita bahas, ada lagi nggak? Kalau tidak ada, gimana, Dok? Nggak ada, Sir. Oke, makasih, Dok. Kalau gitu, terima kasih, Anak, atas partisipasinya. Ini tunggu saya stop dulu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas imbuhan dan fokus kepada soalnya. Soal yang paling sering keluar. Nah, silakan dikerjakan psikologinya dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk teman-teman yang nilainya, khususnya pelajaran bahasa Indonesia, Nak ya. Yang masih di bawah KKM, silakan hubungi saya, nanti saya kasih tahu remedialnya apa. Itu aja barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.